Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas D3PE2. Dengan ini kita akan menjelaskan tentang PCB untuk materi CAD. Perkenalkan, saya Gensa dengan NRP 04200-325 dari D3PE2. Perkenalkan, nama saya Idam Abdul Aziz Zulkifli, NRP 04-200-323. Perkenalkan, saya Subitra Rahman Salairami dari D3PE2, NRP 04-200-315. Perkenalkan, saya Reka Herlambang dari D3PE2, NRP 0420030016. Perkenalkan, nama saya Roni Hardiansyah, NRP 04-200-329 dari D3PE2. Monggo Ron, ayo. 1. Rangkaian alat yang akan dibuat merupakan hal yang wajib dan pasti. Seorang desainer PCB harus mengetahui rangkaian atau rancangan dari sebuah proyek yang akan dibuat. Dimulai dari rancangan konsep, komponen yang digunakan, hingga diagram skematiknya. Tidak lupa dengan packaging, box alat, yang mana harus diketahui oleh seorang desainer. Dengan ini, seorang desainer PCB akan lebih mudah jangan di slide ke bawah. Satu, rangkaian alat yang akan dibuat merupakan hal yang wajib dan pasti. Seorang desainer PCB harus mengetahui rangkaian atau rancangan dari sebuah proyek yang akan dibuat. Dimulai dari rancangan konsep, komponen yang digunakan, hingga diagram skematiknya. Tidak lupa dengan packaging, box alat, yang mana harus diketahui oleh seorang desainer. Dengan ini, seorang desainer PCB akan lebih mudah untuk membuat rancangan dan bentuk dari proyek yang akan dibuat. Yang kedua, simbol dan komponen. Dalam dunia elektronika, umumnya kita jumpai simbol-simbol, entah dari sebuah gerbang digital, komponen, catur daya, OP ampere, dan lain-lain. Hal dasar ini wajib diketahui bagi seseorang desainer PCB. Karena selain harus membuat sebuah skematik rangkaian, juga harus dapat membaca dari sebuah rangkaian dengan simbol-simbol yang sangat banyak. Selain itu, juga seorang desainer dapat menentukan komponen dari simbol-simbol pada skematik tersebut. Komponen elektronika. Dari sisi komponen atau hardware, pastilah seorang desainer PCB sedikitnya mengenal namanya komponen dasar seperti resistor, kapasitor, induktor, diode, transistor, integrated circuit atau IC, dan lain-lain. Dengan mengenal karakteristik dan bentuk komponen, dapat memudahkan seorang desainer dalam membuat sebuah desain. Walaupun tidak semua komponen wajib dipahami mendetail, karena setiap komponen pastinya telah memiliki datasheet atau awam menyebutnya dengan sebuah manual book. Oke, akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah aplikasi atau software PCB. Nah, di sini biasanya pakai EagleCAD atau Proteus, atau bisa yang lainnya juga. Ini telah banyak bermunculan aplikasi PCB CAD atau Computer Aided Design seperti Express PCB, DeepTrace, Sprint Layout, Proteus, Altium, Protel, Eagle, dan lain-lain. Sehingga hal ini membuat
banyak awam yang baru belajar PCB CAD bingung memilih dengan aplikasi apa yang mudah untuk digunakan. Menurut penulis sendiri, memilih sebuah aplikasi desain PCB tidak jauh dengan memilih aplikasi lainnya. Sebagai contoh, memilih aplikasi desain foto misalnya. Penulis sendiri lebih suka menggunakan Adobe Photoshop. Namun untuk membuat sebuah logo, penulis lebih memilih CorelDRAW. Contohnya, yang kedua adalah aplikasi kantor atau Office. Penulis lebih memilih menggunakan Microsoft Office karena sudah terbiasa mulai awal belajar komputer. Kemudian lain waktu juga menggunakan LibreOffice, dikarenakan penggunaan Linux yang tidak dapat menggunakan Microsoft Office. Nah, dari dua contoh di atas dapat disimpulkan dalam memilih sebuah aplikasi tidaklah harus canggih seperti Altium atau Eagle, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing individu. Penulis sendiri sejak awal sudah menggunakan aplikasi CADSoft, Eagle, atau sekarang bernama Autodesk Eagle, yang mana selain lengkap fiturnya juga banyak library open source yang dibuat. Dikarenakan buminya modul-modul Arduino yang menggunakan aplikasi ini. Oke, selanjutnya. Ya, kemudian yang keempat, file library. Eagle library tidak lengkap jika membahas aplikasi PCB CAD tanpa membahas file library. File library merupakan file dari masing-masing komponen mulai dari simbol pada skematik sampai dengan footprint atau packing dari bentuk komponen sebenarnya. Sehingga hal ini wajib diketahui seorang desainer PCB. Sebab tidak semua komponen tersedia pada library aplikasi software yang digunakan. Sehingga dengan acuan bentuk asli atau dari datasheet komponen tersebut. Selanjutnya, dimulai dari skematik. Skematik dan layout PCB dalam mendesain sebuah rangkaian pada PCB. Penulis sangat menganjurkan dimulai dari skematik. Memang tidak semua aplikasi PCB CAD menyediakan fitur skematik, namun seperti aplikasi Eagle, Altium, Diptares, Proteus sudah menyediakan fitur skematik. Fitur ini sangatlah membantu walaupun memakan waktu sedikit lama. Namun, dapat mengurangi kesalahan pada proses routing atau menggambar jalur koneksi masing-masing. Karena setelah membuat skematik, biasanya pada aplikasi tersebut dapat mengekspor langsung komponen yang digunakan pada lembar kerja board dengan disertai garis bantu koneksi masing-masing pin komponen sesuai koneksi yang dibuat pada aplikasi. Oke, yang terakhir adalah nilai seni dan data komponen yang baik. Selain masalah teknis yang harus diketahui oleh seorang desainer PCB, terdapat juga masalah keindahan atau kerapian dari penyusunan komponen dan pembuatan jalur PCB. Selain membantu mempercantik tampilan dari papan PCB dan juga menyesuaikan bentuk PCB dengan box atau yang akan digunakan, menyusun komponen juga dapat membantu mengurangi terjadinya kerusakan atau bug sistem yang terjadi. Sebagai contoh, penulis biasanya menempatkan sebuah kumparan atau induktor sedikit menjauhi microcontroller. Hal ini bertujuan untuk mengurangi atau menghindari induksi medan elektromagnetis yang akan dihasilkan oleh kumparan yang dapat mengganggu kinerja microcontroller. Salah satu masalah yang pernah dialami oleh penulis adalah dikarenakan induksi dan elektromagnetis adalah mikrokontroler sering riset dengan sendirinya dan settingan tersebut fuse bitnya berubah dengan sendiri. Nah, itu dia. Sekian dari kami. Itu adalah 6 yang mungkin harus diketahui PCB. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.